selamat datang di acara Design Talk bersama Adisiti Sentul dan arsitek The Form Studio yang akan dipresentasikan oleh Pak Mande Austriono. Untuk Pak Mande sudah bergabung ya, Pak Mande. Oke, baik. Mungkin langsung kita mulai saja, Pak. Untuk agenda pertama dari Pak Mande bisa mulai untuk sharing session ini sebelum kita lanjut ke yang lain. Silakan, Pak Mande. Oke, terima kasih sebelumnya kepada tim Adisiti Sentul. Oke, berhubung untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya langsung coba sharing aja ya. Oke, perkenalkan teman-teman semua, mungkin banyak yang belum kenal saya gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Mande Austriono Kanigoro. Mungkin banyak orang yang di sini yang kenal saya dengan nama Mande. Oke. Mungkin buat teman-teman juga, mungkin ada beberapa yang udah nge-follow saya di akun-akun media sosial. Saya biasanya username-nya Mondododo. Mungkin bisa dicek juga di Instagram @mondododo atau di Twitter juga ada sih nama saya di Mondododo. Oke, mungkin kita mulai aja. Mungkin kenapa saya mau coba sharing perkenalan dulu, karena mungkin ya saya yakin juga banyak teman-teman di sini belum tahu saya mungkin ya. Jadi ceritanya di tahun 2014, sekitar 7 tahun kemarin lah ya, saya mencoba untuk membuka studio praktik arsitektur sendiri. Saya namain kantor saya itu adalah The Form. Jadi kalau saya sih nyebutnya kantor saya itu adalah studio kreatif berbasis arsitektur. Kenapa? Karena bagi saya arsitektur itu bukan cuman jasa konsultasi aja. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikerjain dalam bidang arsitektur. Nah, ini saya mau mencoba aja bikin sebuah, ya ini kalimat panjangnya ya, ini kayak penjelasan dari kantor saya adalah sebuah studio kreatif yang peduli dalam merancang dan mengembangkan produk baik fisik maupun digital, bertujuan untuk memberikan semangat estetika dalam berbagai bentuk hubungan antara manusia dan aktivitasnya dalam konteks tertentu untuk mendukung lingkungan binaan yang lebih menarik dalam kehidupan kontemporer saat ini. Jadi sebenarnya idenya adalah studio saya itu bukan ya outputnya bukan cuman arsitektur dalam bentuk fisik aja, tapi apapun konsep yang berhubungan dengan arsitektur. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi cuman ya memang secara bisnis memang banyaknya di jasa konsultasi. Itulah mungkin mengapa tim dari Adisiti juga mungkin melihat saya gitu ya. Mungkin ngelihat peluangnya seperti gimana. Nah, kurang lebih ini ada beberapa proyek yang saya sejauh ini udah pernah saya kerjakan ya. Ini mungkin kalau tadi sempat teman-teman ngelihat di sosial media, mungkin bisa ngecek juga. Ini yang beberapa proyek saya biasanya saya suka posting di feed ataupun maupun di story lah ya. Saya yakin juga teman-teman di sini lumayan apa ya, dengan sosial media lumayan itulah ya, update lah ya. Jadi mungkin bisa ngelihat juga beberapa karya saya mungkin di berbagai kanal sosial media. Nah, untuk kantor saya juga punya website, mungkin bisa dicek juga di theform.co. Ada juga akun Instagram ya, di @theformco. Ya silahkan juga kalau mau follow boleh. Nah, oke. Untuk hari ini sebenarnya idenya adalah bercerita tentang rumah tumbuh. Jadi nanti memang sepanjang cerita ya, sebenarnya saya mau sharing-sharing aja sebenarnya rumah tumbuh itu seperti gimana sih, dan kayak tipenya apa aja, terus gimana cara membuat rumah tumbuh, atau ya penerapannya ke dalam bentuk rumah saat ini seperti gimana. Lumayan banyak slide-nya ya, ada hampir 100 slide, jadi mungkin ya silahkan menikmati aja. Oke, pertama sebenarnya saya mau menceritakan, ya ini mungkin
teman-teman di sini udah kebayang lah bahwa kita sebenarnya kebutuhan primer kita sebagai manusia itu utamanya ada 3 ya. Udah mungkin ya pasti udah hafal ya dari waktu zaman kuliah, zaman sekolah ya. Standarnya adalah sandang, pangan, papan. Nah, jadi papan ini memang salah satu bagian yang cukup krusial dalam kebutuhan primer. Nah, karena konteks di sini saya adalah sebagai seorang arsitek, jadi ya yang fokusnya pasti otomatis kita di area papan ini. Nah, untuk saat ini sebenarnya kita juga ngelihat tren dan kondisi saat ini ya. Jadi kalau kita ngelihat tren dan kondisi, ada perbedaan antara zaman dulu dengan kondisi saat ini. Jadi yang menurut saya sih sebenarnya lumayan berubah polanya. Jadi kalau misalkan dari segi luas lahan, dulu itu cenderung kan lahan-lahannya besar ya, karena memang jumlah populasi manusianya juga belum terlalu banyak. Berbeda dengan ya dulu itu sebenarnya kita nggak usah repotin tahun 1800 atau 1900 ya. Asumsi aja kita berbeda 20-30 tahun terakhir sebenarnya itu perbedaannya lumayan signifikan, bahwa kalau zaman dulu ya cenderung setiap orang itu masih mampu untuk memiliki rumah dengan luas lahan yang relatif besar. Beda dengan sekarang, ya rata-rata udah mulai mengecil ya karena semakin padatnya penduduk gitu, terutama di kota-kota besar. Jadi ini merupakan ya salah satu penyebab juga kenapa ada banyak konsep-konsep belakangan ini, terutama ini konsep tentang rumah tumbuh ini. Terus dari segi material ya, dari segi harga-harga juga dari dulu ya relatif murah, sekarang udah mulai harga-harga rata-rata mahal gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan juga. Untuk kebutuhan ruang juga dulu relatif sedikit ya. Maksudnya sedikit adalah dulu kan kebayangnya adalah kalau ruang-ruang yang biasa kita temuin ya standar ya kayak ruang tidur, ruang makan, dapur, ruang tamu dan lain-lain. Kalau sekarang itu kalau ngelihat dari trennya itu sebenarnya udah mulai banyak nih kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk ruang-ruang di dalam sebuah hunian atau sebuah rumah. Contoh kayak sekarang ada aja kayak hampir semua, terutama semenjak pandemi ini ya, ada banyak kayak brief bahwa pengen menginginkan kayak study room khusus untuk misalkan video call atau Zoom misalkan ya. Itu juga hal-hal yang mungkin dalam nggak perlu beberapa tahun, saya nggak perlu berapa puluh tahun, berapa tahun kemarin kayaknya nggak terlalu banyak tentang tren seperti itu gitu. Terus juga banyak kebutuhan kayak misalkan ada ruang fitness di dalam rumah, terus ada kayak itu banyak ada ruang bermain, ruang apa yang mungkin dulu itu nggak kepikiran sampai sedetail itu. Jadi kebutuhan ruang juga kurang lebih kesini-sini lumayan jadi banyak. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif solusi dari untuk hunian sebenarnya. Karena tadi itu ya, jadi karena dari luas lahan yang udah mulai menyempit, terus dari biaya-biaya juga lumayan banyak, terus ya ruangan-ruangan juga semakin penuh. Tunggu bentar ya, mohon maaf, ada kucing di sini, saya usir dulu bentar. Oke, mohon maaf. Belum di depan rumah banyak kucing. Oke, lanjut. Jadi kalau ya, jadi sebenarnya ada beberapa solusi dari cara kita untuk mencari hunian. Kalau zaman dulu ya kita hanya terpatok sebatas hanya ya udah kita mencari landed house atau rumah gitu ya. Sebenarnya ada solusi lain, yaitu kita mencari apartemen sebenarnya. Cuman ya nanti saya juga akan mencoba jelaskan kenapa ada plus minus antara rumah dengan apartemen. Itu misalkan
ngelihat perkembangan saat ini, ya dengan kebutuhan yang banyak tadi sebenarnya masih banyak orang untuk cenderung memilih rumah tinggal yang landed house gitu dibanding dengan apartemen. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dari segi kebutuhannya kan kita selalu bergerak dinamis ya. Dalam artian itu saat ini mungkin kita hanya kebutuhannya ini dan ini gitu ya. Misalkan kalau untuk yang belum menikah mungkin nggak perlu lah kayak kamar anak mungkin misalkan gitu ya. Tapi kan siapa tahu dalam beberapa waktu ke depan ya berencana untuk mempunyai keluarga atau menikah, otomatis nanti misalkan mau punya anak, terus kayak akhirnya dibutuhkan kamar anak. Yang itu agak susah bisa kita dapatkan kalau kita membeli apartemen. Kenapa? Karena kalau kondisi apartemen kan bentukannya udah fix ya. Bahkan kita bisa dibilang mau renovasi kasarannya geser kamar mandi atau toilet aja udah nggak bisa gitu kan, karena memang udah satu sistem dengan unit-unit atas bawahnya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kebutuhan ya kita kan mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun ke depan gitu ya, mungkin kebutuhan itu akan bergerak atau berubah gitu, jadi dinamis. Jadi sebenarnya perbedaan yang cukup signifikan antara rumah tinggal atau hunian landed house dengan si apartemen lebih karena perbedaan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa masih sebagian besar bisa dibilang ya kita atau masyarakat di Indonesia masih lebih prefer untuk mencari hunian rumah tinggal. Cuman baik lagi selalu disesuaikan dengan kebutuhan, karena ada beberapa juga orang yang memang mencari apartemen lebih semata-mata karena kondisi pekerjaannya atau ya misalnya area mobilitasnya yang nggak pengen terlalu jauh. Tapi berdasarkan pengalaman saya sih ya terhadap klien-klien saya kalau mereka curhat, karena ada tetap punya apartemen, tetap juga ingin suatu saat memiliki rumah atau memang mereka punya dua alternatif gitu sih. Nah, seperti tadi saya bilang juga ya, maksudnya karena kalau kita apartemen itu stuck ya, maksudnya kita nggak bisa layoutnya pun nggak bisa banyak bergerak. Sebenarnya kalau di hunian ya dia bisa berkembang menjadi bisa lebih besar atau bisa dimodifikasi lah ya. Nah, jadi karena itu juga tuh muncullah sebenarnya konsep-konsep baru terutama ya yang berkaitan dengan perkembangannya si rumah ini. Jadi memang yang fokus bisa dibilang fokus kita ya karena kebanyakan kebutuhan yang berkembang, otomatis ya itu konsep rumah tumbuh lumayan diminati dalam beberapa tahun terakhir lah. Itu ya bisa dilihat dari nanti ya misalkan kalau kita dengar atau misalkan searching di berbagai browsing misalkan ke Google atau apa, kalau istilah rumah tumbuh udah lumayan banyak diminatin lah, atau minimal bahwa rumah suatu saat pengen bisa bergerak nggak stuck gitu, itu udah lumayan diminatin gitu, karena udah tahu bahwa ini suatu saat kalau saya ada rezeki mungkin saya akan mencoba untuk kembangin ini atau pengen punya ruangan khusus untuk ini gitu. Jadi lumayan. Nah itulah apa ya yang mendasari si rumah tumbuh ini. Nah, jadi bisa dibilang sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang si rumah tumbuh, kalau kita definisinya sih memang pasti akan beda-beda ya. Jadi saya sendiri nggak punya suatu definisi pasti lah tentang apa itu rumah tumbuh. Cuman kalau bisa dibilang sih sebenarnya rumah tumbuh itu adalah hunian yang pembangunannya dilakukan bertahap. Nah, definisi ini sebenarnya lumayan krusial ya, karena tahapannya yang kalau kita bicara rumah tumbuh itu bukan kayak bebas mau sampai kapanpun, cuman pasti akan ada limitnya. Jadi sebenarnya yang harus mungkin teman-teman di sini aware gitu ya, bahwa rumah tumbuh itu tetap ada mentoknya juga sih. Kenapa? Karena untuk menciptakan hunian yang nyaman itu memang nggak bisa
unlimited terus diutak-atik, pasti akan ada proporsi yang nyamannya mentoknya di mana. Kalau setelah dari situ mungkin hunian dirasa tidak nyaman lagi. Contoh ketika kita pengen rumah tunggu terus, misalkan suatu saat pengen dibikin kamar terus sampai ujung-ujungnya satu lahan habis sama rumah, mungkin nggak nyaman karena nanti misalkan sirkulasi udaranya nggak ada gitu, mungkin kan nggak enak juga misalkan satu rumah harus pakai AC misalkan ya, karena cuman gara-gara semuanya pengen dibangun full sampai batas kafling atau batas lahannya, sehingga misalkan nggak ada saluran udara, atau misalkan emang nggak ada resapan air, nggak ada sirkulasi pergerakan manusianya juga jadi lebih sempit karena semuanya udah kepake kasarannya. Itu juga sebenarnya bisa dibilang nggak baik juga. Jadi sebenarnya hunian yang pembangunannya dilakukan bertahap, tetap aja ada tanda petiknya adalah ada maksimum tahapannya. Jadi itu yang mungkin bisa dicermati juga sama teman-teman bahwa mentoknya di mana nih. Jadi mungkin ketika udah mentok, ya alternatif pilihan lainnya mungkin harus mencari hunian baru di lahan yang lain gitu kalau memang terlalu banyak kebutuhannya. Jadi beberapa pertimbangannya adalah selalu menyangkut tentang jangka panjang sebenarnya. Jadi hunian atau konsep rumah tumbuh ini selalu berpikir, kenapa sih ada konsep rumah tumbuh ini? Karena selalu berpikir tentang jangka panjangnya seperti apa. Jadi sebenarnya yang harus dicermati benar-benar adalah jangka panjangnya gimana. Jadi seperti tadi saya sebutin di awal, harus tahu batasannya. Jadi misalkan oke lah, kita untuk saat ini bisa rumah tumbuh dengan kebutuhannya segini sebagai tahap awal gitu ya. Nah berarti kita harus tahu kebutuhan max itu ngapain sih gitu. Apa yang sekiranya akan dibutuhin dalam mungkin itu dalam waktu tertentu, misalkan setahun lagi butuh apa sih, 2 tahun lagi butuh apa sih, dan tetap ya namanya kebutuhan harus diimbangin juga dengan kondisi finansial. Nah, ini juga yang jadi pertimbangan lumayan penting. Jadi kayak misalkan udah tahu nih kalau misalkan rumah tumbuh mau buat misalkan nambah lagi 1 kamar gitu ya. Nah, kita harus tahu juga kebayang nih 1 kamar itu sebenarnya biayanya berapa sih sebenarnya untuk saat ini. Nah, terus kalau misalkan mau dibangun di dalam 5 tahun ke depan, yang harus dipikirkan juga adalah berapa kenaikan biaya-biaya material yang sekiranya akan terjadi di dalam 5 tahun ke depan. Nah, karena masih banyak, ya misalnya ini pandangan-pandangan beberapa calon klien saya atau klien-klien saya terdahulu waktu sebelum kita diskusi ya, adalah cenderung pengennya udah tahu nih, oke mungkin dalam 3 tahun ke depan pengen punya ini, dalam 5 tahun ke depan pengen ini. Cuman belum memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan ruangan tersebut, dilihat dari segi finansialnya. Jadi kalau kita berbicara misalkan, oke lah, pengen punya atau nambah lantai 2 misalkan ya. Tapi cuman punya duitnya mungkin cuma 10 juta gitu. Nanti kan pertimbangannya, wah dengan duit segini bisa jadi apa sih? Nah itu sebenarnya yang mungkin jadi pertimbangan utama ketika mau rumah tumbuh. Kita harus tahu dulu nih nyusun anggarannya gimana nih sampai untuk mencapai si tahapan berikutnya. Jadi pokoknya kalau kita udah ngomongin tentang rumah tumbuh, ya kita harus berpikir bahwa semuanya adalah berpikir tentang jangka panjang. Jadi nggak bisa kayak gimana nanti gitu ya, kita nggak bisa ngomongin gimana nanti deh gitu ya, nggak. Tapi kalau kita emang udah berpikir kayak mau membangun dengan cara rumah tumbuh, harus berpikir kayak nanti gimana gitu, nanti gimana, selalu berpikir gitu. Nah hal tersebut sebenarnya apa ya, kalau dari saya sebagai sisi konsultan atau arsitek, itu sesuatu yang nggak bisa dibantu. Dalam artian dibantu adalah setiap kebutuhan masing-masing orang akan berbeda. Yang bisa dibantu adalah solusi dari desainnya kan. Fungsi arsitek di sini kan adalah solusi dari desainnya. Cuman kalau ngebantu kayak nanti maunya gimana ya, atau nanti butuhnya apa aja ya. Nah itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing per orang. Jadi kalau teman-teman di sini masih belum kebayang, ya mau nggak mau harus ngebayangin dulu.
Karena saya kan atau arsitek nggak bisa ngebantu masa depan masing-masing kliennya gitu. Jadi pasti harus didahulukan dari udah tahu keinginannya seperti gimana, baru bagaimana cara mendapatkannya keinginan tersebut. Nah, nanti dari sisi desain itulah fungsi arsitek adalah untuk membantu kayak gimana caranya itu semua bisa terwujud dengan pertimbangan tadi. Nah, seperti tadi saya bilang, ini ya poin-poinnya adalah ya pertama adalah kondisi finansialnya harus kebayang, terus ya kebutuhan ruangnya itu yang harus dipahami dulu apa aja sih yang sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai si kondisi idealnya nanti di suatu saat di masa depan gitu. Jadi 2 poin ini yang mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang join di talk ini udah mulai kayak ngebayangin, oh nanti pengen deh bikin rumah pakai konsep rumah tubuh. Nah, dua poin ini yang bagi saya adalah harus krusial. Dan 2 poin inilah yang selalu saya tanyakan di awal. Jadi sering juga kalau ini berbicara tentang pengalaman saya, pokoknya ketika ada klien atau ada orang yang saya pengen rumah tubuh gitu misalkan ya. Yang saya selalu tanyakan adalah saat ini kondisi finansialnya seperti apa, dan kedepannya ketika mau menambah targetnya mau seperti apa. Selama belum bisa mempertimbangkan kondisi finansialnya, ya kalau penambahan kebutuhan ruang udah kebayang ya. Biasanya rata-rata yang datang saya udah kebayang, kayak misalkan saya pengen berikutnya gini, pengen ada kamar ini, pengen nambah ini, pengen nambah itu. Cuman bisa dibilang berapa ya? 70-80% itu belum kebayang kondisi finansialnya nanti ketika suatu saat mau berubah itu seperti apa, udah segimana gitu. Cukup dananya cukup enggak sih gitu. Karena tanpa tahu kondisi finansial, si desain rumah tubuh ini konsep rumah ini nggak akan bisa terwujud. Kenapa? Karena untuk mengetahui penambahannya berapa, kan berarti harus diestimasi tuh. Oke, misalkan udah tahu nih tahap 1 dananya segini, pengennya ini. Berarti harus kebayang juga nih, kalau tahap 2 pengennya ruangannya ini, nambah apa aja, punya dananya nanti diperkirakan berapa. Kenyataannya memang kan kita nggak bisa berpikir kayak udah tahu, atau bahkan biasanya cenderung bahwa di tahap berikutnya malah belum ada duitnya gitu. Cenderungnya kayak ya belum ada duitnya sih. Ya bagi saya sebagai arsitek ya nggak masalah juga. Yang penting udah ngebayangin nanti akan punya dana berapa di masa depan gitu. Karena sebenarnya bisa dihitung ya, bisa diperkirakan lah. Oke, untuk kumpulin rumah segini, dananya segini, udah bisa nabung berapa lama. Nah, untuk tahap 2-nya harus tahunnya berapa. Baik lagi, ini untuk menciptakan semata-mata ya untuk menciptakan konsep rumah tubuh secara ideal. Kalau nggak ideal gimana ya dibikin aja ala kadarnya. Itu yang sering terjadi misalkan di dalam misalkan ya kalau saya bilang di desa nggak juga, di kota banyak sih. Misalkan kita mungkin ngelihat lah di tetangga kita atau mungkin di beberapa kalau misalkan lagi jalan kemana tentang bahwa banyak orang yang bikin misalkan konsepnya rumah tumbuh, bangun 1 lantai dulu di lantai 1-nya aja gitu ya, lantai 2-nya belakangan gitu. Tapi kondisinya itu udah ini contoh aja ya, udah dicor, udah didak, udah ada lantainya, bahkan udah ada tangganya, tapi atasnya kosong. Nah, ideal nggak kalau hanya ditinggal gitu? Biasanya kalau ngelihat ya mungkin kayak teman-teman ngelihat, bahkan besi-besi untuk cor-coran itu masih ada gitu, biasanya kayak nongol-nongol gitu dari di atas gitu ya. Ideal nggak? Bagi saya nggak. Karena kenapa? Karena sebenarnya rumah itu harusnya bisa dinikmati dari pertama kali kita masuk ke dalam sana. Bukan dinikmati di masa depan. Kalau kita berbicara kenyamanan, nyaman itu adalah ketika kita pindah masuk ke rumah itu. Bukan ya sekarang nggak nyaman, tapi nantilah baru nyamannya setelah 3 tahun atau 4 tahun setelah tahap keduanya jalan, misalkan gitu ya. Nah, terus waktu dalam beberapa tahun di awal ini berarti kan nggak nyaman gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi saya adalah harusnya dihindari. Kenapa? Karena dengan
dengan rumah tidak nyaman karena masih debu, masih kotor, kalau ke atas masih berantakan, masih ada bekas-bekas batu bata yang ide katanya mah untuk ya udah nanti ini mah untuk sayang nih untuk masa depan nanti mau dibikin itu. Ya kalau direncanakan untuk ini kira-kira setahun gitu ya, ternyata setahun dananya nggak kumpul, terus kayak ya mundur 2 tahun, 3 tahun. Selama 3 tahun itu jadinya di rumah kan stres gitu bawaannya. Jadi kayak nggak nyaman nih, kayak nyapu debu terus nih karena ternyata di lantai 2-nya masih kotor. Nah, sebenarnya itu yang harapannya nggak terjadi kalau kita memang merencanakan rumah tumbuhnya itu udah di-set dari awal gitu. Nah, jadi sebenarnya ide bahwa proyeksi masa depan itu ya selalu berhubungan dua ini. Jadi dua ini yang saran saya kalau misalkan teman-teman mau ya cobalah untuk dikalkulasikan di awal kurang lebih. Kenapa sih sebenarnya? Jadi yang dicari apa sih sebenarnya bagi saya adalah selalu berpikir tentang bahwa kita harus efektif dan efisien. Jadi sebenarnya yang dicari itu kan jangan sampai si ide-ide kita bahwa nanti tahap 2 atau tahap 3 mau ngapain itu ujung-ujungnya nggak terjadi ya karena memang dari awalnya tuh kayak nggak ada plan atau nggak ada rencana yang lebih pasti gitu. Jadi semakin tadi itu udah dapat dipahami di awal sebenarnya harapannya untuk penambahan tahapannya itu bisa lebih baik lah. Jadi duitnya juga kasarannya biasanya kan selalu kendalanya duit ya. Nah karena bagi saya sih ya kenapa ide ini rumah tumbuh ini ada cenderungnya karena duitnya juga belum cukup untuk semuanya gitu. Udah tahu ada kebutuhannya nanti tapi duitnya belum kumpul ya udah buat aja dengan kondisi saat ini gitu. Jadi ya untuk menciptakan efektivitas ya memang harus dipertimbangkan dari awal. Semuanya apa sih? Semuanya ya tentang tiga poin ini, bahwa kayak ruangannya itu harus efektif di awal, apa aja yang memang ruangan yang dibutuhin, dengan pertimbangan kalau ada penambahan ruang itu benar-benar emang menyesuaikan dari kebutuhan itu gitu. Jadi kayak misalkan udah tahu nih dananya terbatas, terus misalkan ya lahannya juga mungkin nggak terlalu besar, janganlah kalau misalkan pengennya kamar tidurnya besar banget, tapi udah tahu suatu saat akan nambah kamar lagi. Nah, jadi mungkin dari awal udah di-set tuh, oke, memang ruangan ini dibikin kecil aja. Kalau ada dana tambahan, mungkin antara dari awal udah mengeset agak lebih besar rumahnya, atau di-keep untuk nanti di tahap kedua, misalkan bisa juga gitu. Dari segi waktu juga, itu penting karena ya baik lagi, harus tahu juga batasannya kapan mulai kapan kita harus memulai tahap 2 atau tahap 3 atau tahap berikutnya. Jadi jangan juga sampai kayak ya simpelnya kayak contoh ya ini contoh aja misalkan kayak oke nih pengen punya kamar anak gitu ya. Nah, kebetulan rumahnya saat ini nggak terlalu besar, terus emang belum ada kamar anaknya misalnya. Nah, kapan sih waktu yang pas untuk bikin kamar anak? Nah, ini sering terjadi nih. Nah, kalau saya selalu nyaraninnya adalah harus tahu juga nih nanti ketika suatu saat misalkan ketika kehamilan mungkin belum diperlukan kamar anak khusus misalkan. Masih bisa nebeng ke kamar orang tuanya atau kamar master. Ketika anaknya umur udah lahiran, umur masih balita, mungkin masih bisa tetap tidurnya di kamar master untuk si anaknya. Nah, anaknya mungkin udah diperkirakan mungkin kamar anaknya baru dibikin atau dia baru punya kamar sendiri mungkin ketika kelas 5 SD misalkan ya. Dan berarti kita tahu nih, anggaplah 5 SD misalkan, berarti dia umur 10. Anggaplah ada klien atau teman-teman di sini kayak nikahnya minimal kan sudah kebayang ya, misalkan nikahnya tahun ini asumsinya misalkan
tahun depan harapannya udah punya anak, lahiran, berarti butuh waktu 11 tahun. 11 tahun, tapi kan sebenarnya waktu idealnya. Ya walaupun balik lagi, semua kan kita yang ya sebagai manusia kita hanya bisa berencana ya, Tuhan yang menentukan. Cuman minimal kita harus sudah punya target. Oke, dalam 11 tahun kan kamar anaknya harus sudah jadi. Berarti pembangunannya startnya dimulai dari 10 tahun lagi. Berarti kan kita bisa ngeset tuh sebenarnya. Oke, dalam 10 tahun ini saya bisa ngumpulin duit berapa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi waktu itu ya ujung-ujungnya balik lagi aku pengennya kayak gini. Ya, balik lagi. Oke. Ya, jadi ya balik lagi ujung-ujungnya adalah selalu berpikir ya ke biaya. Emang ujung-ujungnya kalau kita berbicara tentang rumah tumbuh, nggak akan jauh-jauh dari biaya sih sebenarnya. Masalahnya biaya ini kan yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita samaratakan dengan semua orang di sini. Jadi ketika misalkan ada yang nanya, standarnya berapa sih biayanya? Nggak ada standar sih sebenarnya. Kayak memang kalau mau tumbuh harus gimana sih? Nggak ada. Semuanya pasti tiga poin ini yang kayak ruang, waktu, dan biaya itu menjadi penting juga dalam hal ini untuk mencapai ya cara efisiennya sebenarnya menggunakan maksimalin ya ini ruangnya kayak gimana, waktunya gimana, bikinnya gimana, kurang lebih gitu. Nah, nextnya adalah jenis dari rumah tumbuh. Jadi sebenarnya rumah tumbuh bisa dibilang itu ada overall ya, ada 2 jenis sebenarnya. Satu adalah yang tumbuhnya secara vertikal atau ke atas ya, atau secara horizontal. Nah, perbedaannya gimana sih? Jadi bisa dibilang simpelnya ya, yang berbentuk horizontal itu adalah numbuhnya ke samping. Jadi pertimbangannya adalah anggaplah kita punya lahan ada sisa, terus kita mau memperbesar area belakangnya. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang itu rumah tumbuh secara horizontal gitu. Nah, ini sebenarnya biasa juga yang bukan selalu ya. Sering dimaksimalkan oleh para developer ya untuk ya baik lagi developer kan cenderung bahwa memang dari sisi bisnis selalu ada bisnis ya, developer kan ada bisnis ya. Mencoba untuk mencari kebutuhan masing-masing orang gitu ya. Jadi kayak udah tahu trennya kayak gini, dibuatlah rumah dengan mengikuti tren. Nah, tapi itu juga salah satu juga cara untuk developer memahami si kebutuhan masyarakat saat ini. Contohnya adalah kalau kita berbicara tentang rumah tumbuh horizontal itu selalunya adalah misalkan contoh menyediakan space di area belakang. Itu menurut saya itu salah satu trik yang sering digunakan oleh developer untuk memahami kondisi saat ini bahwa bukan paling murah ya, paling mungkin bisa dibilang lumayan efektif adalah penambahannya ke belakang. Karena kan kalau depan cenderung emang udah standar ya, dalam artian kita untuk memaksimalkan value dari sebuah kompleks, cenderung kan area depan itu banyak developer yang kayak mensyaratkan nggak boleh berubah secara fasad. Jadi triknya adalah memang developer memberikan space area belakang biasanya ujung-ujungnya entah untuk jadi penambahan dapur lebih besar atau tiba-tiba ada ruangan di belakang lebih banyak, nambahin ruangan. Nah, di area belakang cenderungnya ya samping kalau misalkan biasanya ada beberapa tipe hook itu boleh nambah samping, tapi rata-rata sih seringnya adalah horizontal itu ke belakang. Kenapa? Karena jadi dari depan juga secara bentuk overall bangunan nggak mengganggu dengan kanan kirinya gitu. Jadi tetap si kompleksnya bisa terjaga rapi, cuman perbedaannya adalah setiap rumah dengan segala kebutuhannya punya penambahan desain yang baru yang beda-beda gitu. Nah, yang kedua adalah vertikal. Vertikal itu adalah ya atas bawah kan ya sebenarnya simpelnya. Nah, vertikal ini biasanya dipakai untuk ketika sebuah desain rumah itu udah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu saat bisa membangun sesuatu di lantai atasnya. Contoh adalah
itu tadi seperti yang biasa ya kita lihat gitu ya, yang tadi saya contohin di awal adalah kadang-kadang banyaknya orang-orang menganggap bahwa vertikal itu udah aja sekarang satu lantai, nanti suatu saat jadi 2 lantai. Masalahnya adalah kalau kita membongkar atap, itu biayanya relatif besar. Karena ya berarti pertimbangannya itu bukan cuma biaya ngebongkar ya. Selalunya kalau kita misalkan nanti mau naikin rumah menjadi 2 lantai. Pertimbangannya adalah pertama ada biaya untuk membongkar atap paman. Satu tuh. Dan yang kedua adalah ada biaya untuk merapikan lantai 1. Karena udah pasti lantai 1-nya akan berantakan. Dan kita juga nggak bisa pungkiri ya, bagi tukang, mereka mah nggak akan seapik kita merawat rumah. Apalagi mereka emang disuruh untuk membangun lantai atasnya gitu. Ya mereka kan pasti ya udah demi efisiensi ya udah aja pokoknya kerja dengan pertimbangan ya nanti ada debu-debu bisa disingkirin belakangan. Cuma kan masalahnya kerusakan itu kadang-kadang nggak sebanding gitu. Ujung-ujungnya kita harus mempersiapkan dana untuk merapikan lantai bawahnya kalau lantai atasnya dibongkar. Maksudnya yang awalnya atap menjadi lantai. Nah, dan yang ada poin yang mungkin sering banyak yang lupa juga bahwa kalau kita membongkar atap terus kita naikin menjadi 2 lantai, bahwa ada biaya juga untuk kita memindahkan barang sekaligus memindahkan kitanya juga. Itu yang banyak yang suka kelupaan gitu, bahwa ada budget untuk kita harus menyewa rumah. Dan rumah itu kalau nyewa rumah kan rata-rata minimal setahun ya, bukan kayak walaupun mungkin pengerjaannya mungkin bisa di bawah setahun gitu ya. Tapi tetap aja kita butuh dana untuk nyewa rumahnya kapan, nyewa rumahnya berapa, terus kayak apakah barang-barang kita juga udah banyak sehingga kadang-kadang ada beberapa kasus di mana orang yang pindah, barangnya juga pindahin lagi ke tempat lain. Jadi kayak harus nyewa 2 rumah karena barangnya udah terlalu penuh gitu untuk nggak bisa dimasukin ke rumah kontrakan yang baru selama pengerjaan pembangunan si rumah lama untuk menjadi 2 lantai gitu. Nah, akhirnya biaya-biayanya cenderung besar sih. Cuman ya baik lagi kadang-kadang kita nggak bisa mengelak dari itu ya karena kebutuhannya udah nambah, terus kondisi rumahnya udah begitu. Jadi sebenarnya kalau mau berbicara bahwa kalau sebaiknya memang dari awal kalau udah tahu itu akan ada rumah tumbuh atau udah tahu pengen ngebikin rumah kita menjadi rumah tumbuh, bikinlah rumah-rumah yang sudah lengkap dalam artian misalkan 2 lantai atau 3 lantai gitu ya. Tapi rumahnya udah jadi gitu. Jadi kalaupun suatu saat nambah lantai atau nambah ruangan, mungkin kayak sesimpel nutupin lantainya atau sesimpel nambah dinding. Nah, jadi secara biaya juga nggak terlalu besar, cuman udah dipikirin dari awal. Jadi kalau biasanya sebaik-baiknya ada rumah yang tumbuh dengan konsep yang vertikal, simpelnya adalah kalau bisa si bangunannya dari luar tidak begitu banyak berubah. Kenapa? Untuk menghindari biaya-biaya tambahan seperti tadi itu. Nah, ini saya ada untuk di diskusi kali ini sebenarnya saya ada bawa 2 sampel beberapa proyek saya lah. Untuk contoh untuk si rumah tumbuh, satu untuk dari horizontal, satu lagi dari vertikal. Jadi untuk yang horizontal saya mencontohkan ini adalah desain rumah MO House ya. MO House itu saya biasanya selalu menamakan nama-nama proyek saya sesuai dengan nama pemiliknya. MO itu ya ceritanya ini adalah rumah saya. Jadi M itu adalah Mande, istri saya namanya Oci. Nah, jadi desain rumah saya itu awalnya begini. Dulu ya tahun 2014 sebenarnya rumahnya udah relatif lama sih. Dulu itu saya waktu itu ngebudgetinnya cuman punya duit kebetulan. Waktu itu masih single ya. Jadi belum ada istri belum istri belum banyak berkomentar karena dulu masih pacaran. Jadi
ya udah saya bikin lah, terserah saya dong, kan belum nikah waktu itu kan gitu. Jadi waktu itu saya bikin rumahnya cukup simpel. Kebetulan dananya juga waktu itu nggak terlalu banyak, jadi relatif ya masih dikit lah. Nah jadi dulu kepikirannya ya udah bikin teras, terus ada langsung ruang keluarga, terus ya simpelnya ada toilet, ada dapur gitu. Dapur juga kebayangnya cuman ya sesimpel masih single gitu ya, kayak yang penting bisa Indomie terus digoreng ada direbus cukup kali ya gitu ya. Terus ada ruang makan di bawah tangga, sesimpel gitu. Nah kalau teman-teman ngelihat ya, sebenarnya ngelihat dari Dena ini ini sebenarnya lumayan, saya berdiskusi sama teman-teman saya yang percaya Feng Shui, katanya nggak baik. Kenapa? Karena dari pintu depan sama pintu belakang lurus, kayak langsung gitu, dari depan ketemu pintu belakang. Secara Feng Shui sebenarnya nggak baik. Cuman bagi saya waktu itu berpikir kayak bukan masalah Feng Shui, tapi masalah gimana caranya saya mempermudah untuk rumah tumbuhnya ke belakang. Jadi ide saya adalah nanti suatu saat itu saya mau bikin lahan di area taman belakang ini. Jadi saya masih ada, kan kalau teman-teman lihat di sini di layar ya, ada 3,2 plus 1,2 untuk penambahan di belakang. Nah, gimana caranya maksimalin adalah dari awal saya ngeset bahwa kalau teman-teman lihat di dapur ini samping kirinya kan ada garis-garisnya. Itu adalah jendela dan itu jendela full. Jadi memang dari awal saya ngeset di belakang itu nggak ada dindingnya, karena suatu saat kalau mau memperbesar area belakang, saya tinggal mencopot aja si kaca-kacanya. Jadi saya nggak harus membobok dindingnya gitu. Jadi ide saya waktu itu kayak gimana caranya suatu saat kalau mau dijebol gitu ya belakangnya, sesimpel itu. Jadi benar-benar kayak ya udah tinggal jebol aja kacanya. Itulah kenapa kalau misalkan saat ini mungkin bisa dibilang ya, wah nggak enak nih Feng Shui-nya, kayak kok pintu masuk ketemu pintu lagi. Ya untuk saat ini mau nggak mau, karena pertimbangan saya adalah kedepannya gampang gitu. Nah, idenya juga sebenarnya ini nyambung ke lantai 2-nya. Jadi emang dari awal saya udah bikin rumah saya itu 2 lantai. Di atasnya adalah kamar tidur. Jadi karena berpikirnya gimana caranya nih tukang kalau masuk ke dalam rumah itu benar-benar langsung aja gitu, lurus gitu. Jadi harapannya saya masih ada di lantai atas. Toh kan tukang kalau udah malam ya udah nggak ada ya, paling kan siang-siang doang. Jadi waktu itu saya berpikirnya ya udah, ketika di lantai atas saya masih bisa tinggal di situ, tukang-tukang bisa gerak maju mundur cepat gitu. Jadi dia nggak belok-belok tukangnya. Ya udah aja, selama siang pintu depan buka, pintu belakang buka, kerja, pas sudah terakhir baru dicopot si jendelanya. Kurang lebih gitu idenya. Nah, ini lantai atasnya. Jadi atasnya waktu itu ya sesimpel saya ada kamar tidur aja cukup. Jadi idenya adalah si area belakang itu diakses dari bawah dan atas. Jadi itu juga kenapa si tangganya ini nanti bisa langsung lurus juga ke arah lantai 2 yang belakang di area belakang. Tapi baik lagi, ini desain saya waktu tahun 2014 bikinnya ya. Jadi itu desain saya waktu 2013. Sebenarnya banyak hal-hal yang miss dalam desain ini. Tapi itu wajar karena ya setiap yang namanya arsitek sih setiap tahun harusnya semakin pintar ya, harusnya ya, semakin banyaknya project, semakin evaluasi terus apa aja kekurangannya. Jadi pasti ngerasa bahwa desain sebelumnya itu pasti lebih jelek karena nemu lagi ilmu baru gitu. Jadi nggak ada arsitek yang dia stuck merasa desain sebelumnya, desain yang lama itu bagus terus gitu. Pasti ya karena ada titik di mana enggak ya dulu kayaknya harusnya bisa gini ya harusnya. Nah itu juga terjadi sama saya. Jadi kalau saya ngeliat desain rumah saya sih ya biasa aja, karena saya kayaknya banyak kalau sekarang saya desain ini kayaknya banyak ilmu-ilmu yang ya lumayan berubah lah. Ini kan udah sekitar 7 tahunan kan, 7 tahun kemarin. Nah ini kurang lebih secara 3D-nya yang mungkin buat teman-teman yang agak kurang memahami dananya seperti gimana. Jadi tanahnya kayak begini, ini saya bikin kayak tadi ada 2, yang kuning itu adalah sirkulasi untuk horizontal, untuk depan ke belakang, yang ungu itu adalah untuk lantai 2. Nah, terus itu ada tadi saya bilang ada ruang keluarga, ada untuk mandi sama untuk dapur. Ini karena saya pengennya di dalam rumah pengen ada pohon, jadi saya masukin pohon di dalam rumah. Idenya kayak gitu. Nah,
jadinya kurang lebih kayak gini. Nah, tadi yang saya bilang di area belakang itu ceritanya kaca aja, jadi tinggal saya bongkar suatu saat nanti. Nah, ini akhirnya si lantai 2 ya kurang lebih kayak gini. Ini ceritanya lantai 2 juga tetap kaca semua, jadi suatu saat akan bisa dibongkar. Nah, ini kebetulan rumah saya. Nah, memang rumah saya kalau dari depan, kalau teman-teman lihat depannya kayak nggak ada jendela ya, karena memang saya fokusnya semua jendelanya di belakang. Kurang lebih gitu. Nah, ini yang ini idenya. Nah, ini beberapa foto. Ini sebenarnya fotonya juga udah lama, karena kemarin saya sempat di tahun 2019 sebelum pandemi ini saya sempat renovasi beberapa detail-detail, jadi udah ada beberapa sedikit perubahan dari yang ini. Tapi kurang lebih kayak gini, jadi emang depannya sih masih, dan atasnya juga kalau teman-teman lihat kan bentuknya mezanin ya. Jadi kayak lantainya nggak full. Itu juga termasuk salah satu penambahan secara vertikal untuk di rumah ini. Ya dikit sih, paling cuma nambah aja membesarkan lantai 2-nya sih. Jadi rumah ini sebenarnya ada horizontalnya, fokusnya di horizontal, cuman kalau udah mentok pengen kamar lebih besar lagi, saya at least masih bisa nambahin dikit untuk vertikalnya. Nah, ini ada beberapa foto-foto aja sih. Ya lumayan kita. Mungkin buat teman-teman yang udah sempat follow Instagram saya, mungkin udah lumayan hafal juga dengan bentukan ini. Nah, ini yang saya bilang di belakangnya, ini yang saya bilang tadi kaca. Jadi emang ya udah belakangnya kaca semua. Ini benar-benar tinggal dibongkar aja kalau suatu saat pengen dibikin rumah tumbuh dan tumbuhnya ke belakang gitu ya. Jadi kurang lebih gini. Nah, ini area kurang lebih tadi lebarnya kan rumah saya kecil ya kebetulan. Lebar kanan kirinya 5 meter, terus 3,5 meter untuk depan belakangnya. Ini sebenarnya yang suatu saat nanti ide saya adalah rumah tumbuhnya adalah di lantai bawah akan menjadi tambahan ruang keluarga, lantai atasnya adalah untuk kamar anak. Kurang lebih ini adalah contoh rumah tumbuh secara horizontal. Kurang lebih ini ke atasnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini yang untuk kalau misalkan suatu saat mau vertikal ya tinggal nambah aja nih si kamar saya dipanjangin ke depan gitu. Masih ada space lumayan juga sekitar 2 meteran kali 5. Jadi sebenarnya bisa memperbesar juga untuk lantai 2-nya. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini kan lumayan tuh masih ada gap juga. Jadi kayak nggak memaksimalkan dulu si ruangan ini mentok gitu. Jadi ada kalau di bahasa arsitek itu namanya ada void ya. Void itu adalah lubang. Jadi memang ada lubang depannya, jadi bisa nanti nambah lagi di lantai 2-nya. Cuman ini karena berhubung ini adalah saya mencontohkan untuk yang horizontal dulu, kurang lebih seperti beginilah. Nah ini yang sebenarnya nantinya ke depannya bisa mundur ke belakang. Ini kalau malamnya, ceritanya kalau malamnya kayak gini kurang lebih ya. Nah ini sebenarnya satu udah. Sebenarnya contoh kedua, saya mau nunjukin tentang rumah tumbuh yang bergeraknya secara vertikal. Jadi sebenarnya hanya untuk menambah lantai 2-nya aja. Walaupun ini sebenarnya rumah ini bisa juga secara horizontal sangat bisa, karena dia punya lahannya cukup relatif besar. IV ini sebenarnya rumah yang lokasinya di Depok kebetulan. Mungkin teman-teman kalau sempat ngelihat atau sempat ini adalah kebetulan si pemiliknya punya akun Instagram juga namanya rumah imani, bisa ngecek. Nah kebetulan saya juga untuk proyek ini nggak ada foto-fotonya karena belum sempat foto, baru jadinya kurang lebih di 2019 sebelum pandemi banget. Jadi selama setahun kemarin saya mau foto agak nggak enak karena ya di musim pandemi gitu ya. Tapi idenya seperti gini. Jadi lantai satunya seperti gini. Rumah ini cuma 2 lantai sebenarnya. Kebetulan posisinya ada di rumah ini ada. Jadi ini rumah ini adalah di samping rumah utama. Jadi ini sebenarnya rumah pemberian dari orang tuanya kepada anaknya, kayak nge-spare gitu. Ini ada halaman besar, sok aja pakai ya, gitu. Cuman kondisi keuangannya juga nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi kayak udahlah kita bikin rumah tumbuh aja. Nah tapi tumbuhnya gimana ya? Udah sekarang fokus dulu ke atas. Waktu itu memang anaknya ya maksudnya kebetulan masih bayi juga. Jadi kayaknya belum, nggak perlulah untuk saat ini dibuatkan kamar anak. Cuman gimana caranya suatu saat pengen punya kamar anak gitu. Jadi idenya seperti gini kurang lebih, masuk langsung ruang makan plus dapur langsung gitu ya.
Terus ya ada ruang tamu yang sebenarnya ruang keluarga juga. Terus kalau di lantai atasnya dia cuman ya udah untuk saat ini ada kamar tidur anak, ada area bermain, terus ada kamar tidur master yang sebenarnya belum aja. Jadi sebenarnya dalam konsep ini saya bikin lantai 2-nya kotakan aja, nggak ada sekatnya. Nah, sekatnya ini idenya adalah suatu saat ketika anaknya nanti sudah besar, tinggal disekat gitu. Jadi sebenarnya yang vertikal itu sebenarnya mudah kalau memang udah di-set dari awal gitu. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, kayak yang penting dari depannya atau dari keseluruhan bentuk bangunannya udah nggak berubah, sebenarnya mudah untuk bikin rumah tembus secara vertikal gitu. Yang berat itu adalah vertikal tapi nggak direncanain dari awal, atau ya gitu buatnya adalah satu lantai dulu, lantai 2-nya belakangan gimana nanti. Nah, kurang lebih ini saya masih masukin 3D-nya dulu ya untuk fotonya. Kurang lebih alhamdulillahnya kurang lebih bentukannya sama ya dengan yang ini. Jadi mungkin kalian bisa juga teman-teman di sini ngecek di Instagram ya, cek aja namanya @rumahimani. Atau di YouTube juga kebetulan kayaknya dia udah berapa kali masuk beberapa channel YouTube tentang dekorasi rumah gitu. Jadi kayak sempat masuk video-video di YouTube gitulah. Kurang lebih bentukannya sama. Ini yang saya share sebenarnya lebih ke konsepnya dulu. Jadi memang dia pengen ada coffee shop gitu ala-ala. Jadi kayak di luar bisa nongkrong-nongkrong. Dalamnya sih sebenarnya kalau teman-teman lihat ya cukup ya udah dibuat belum aja, karena apapun kebutuhannya nanti aja gitu. Yang penting sekarang cuman 2 orang suami istri plus anak bayi, cukupnya segitu gitu. Jadi ini kurang lebih kayak gini. Lantai 1-nya naik ke lantai satunya masih lantai 1. Ini saya cepetin aja ya biar enak. Nah, jadi lantai 2-nya bentuknya masih belum aja gitu untuk saat ini. Jadi mungkin suatu saat ketika mereka baru anaknya tinggal disekat aja gitu kan. Sekatnya juga sebenarnya ya banyak kalau misalkan ada dana bisa juga pakai tembok batu bata. Kalau misalkan dananya nggak ada ya mungkin sebahasa partisi juga mungkin pakai GRC juga udah cukup sih sebenarnya. Jadi ini idenya. Jadi untuk saat ini saya mau ya yang saya ceritain di project ini lantai 2-nya sebenarnya masih belum besar aja. Jadi simpel ini untuk area toiletnya. Area belakangnya kurang lebih kayak gini. Ini kamar anaknya. Jadi ini sebenarnya kamar belakang-belakangan sama si kamar master itu. Nah, idenya sebenarnya ya ini saya mau sharing aja, berhubung ini udah agak beberapa slide terakhir gitu ya. Mau ngasih tips dan trik aja untuk siapa tahu teman-teman ada yang tertarik bikin rumah tumbuh. Yang pertama adalah harus direncanakan dari awal. Itu udah pasti ya, udah wajib. Kalau kita pengen rumah tumbuh ya ngomong dari awal. Oke, rumah ini akan menjadi rumah tumbuh. Berarti harus tahu juga mana, apalagi skala prioritasnya, mana aja yang harus dibuat di awal, mana yang baru dibuat di kedua atau di tahap berikutnya. Terus itu juga yang penting. Terus orientasinya harus masa depan ya. Jadi harus mikirin masa depan. Jadi tahu next-nya tuh mau gimana. Dan yang terakhir adalah harus, nah ini mungkin bisa dibilang keseluruhannya ya, harus mengeset kondisi finansialnya. Jadi ini saya udah mention dari awal. Finansialnya harus tahu dulu nih enaknya gimana, terus kondisinya seperti gimana. Jadi itu mungkin yang 4 poin ini yang mungkin bisa dibilang kayak tips-tips untuk kalau merencanakan rumah tumbuh itu kurang lebih seperti itu. Idenya seperti gitu untuk materi obrolan kita kali ini. Simpel, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya juga boleh, silakan aja. Nanti mungkin kayaknya ada sesi untuk tanya jawab juga boleh. Mungkin ada tambahan bonus aja nih, bonus. Ada sedikit request dari tim HD City Sentul tentang diminta untuk review dong denah rumahnya seperti gimana. Apakah bisa nggak sih dari desainnya dari tipe yang ini itu sebagai rumah tumbuh. Nah, menariknya kalau saya lihat sih sang arsiteknya ini kebetulan ini memang bukan saya yang desain ya, jadi saya juga nggak akan banyak bercerita tentang panjang lebih detail tentang desainnya seperti gimana. Cuman kalau kita review sebenarnya menariknya tipe yang baru dari si HD City Sentul itu mereka bisa bikin si rumah yang ini itu yang dijual ini itu bisa tumbuhnya 2
dua aspek, yaitu dari vertikal dan horizontal seperti tadi saya sampaikan. Jadi di tipe yang Aruna ini menarik sih sebenarnya. Ini saya simpel aja ya. Baik lagi bukan saya yang desain, jadi saya nggak akan komentar tentang lebih jauh tentang detailnya. Ini ada dena lantai 1, dena lantai 2, dan atap. Yang menurut saya menarik adalah kalau teman-teman ngelihat ya dari tadi apa yang saya sampaikan dari awal adalah dari tipe ini tuh untungnya di belakangnya itu nggak full. Jadi sebenarnya ada peluang untuk membangun apapun ke belakangnya atau memperbesar ke belakang. Menurut saya itu sudah cukup mewakili untuk rumah tumbuh secara horizontal. Nah, untuk vertikalnya sebenarnya ini. Nah, kalau kalian lihat ini before-nya terus after-nya ini yang saya tandain merah ini, untungnya udah juga secara vertikal. Jadi sebenarnya ini kan sekarang ada void ya. Ada void atau ada lubang lah, lubang di atasnya area untuk dapur. Yang sebenarnya ini sangat bisa banget untuk next-nya dikembangin, entah jadi ruang apapun gitu ya, bisa jadi kamar lagi atau ya toilet baru atau apa. Tapi ya paling aman adalah sebenarnya nambah kamar sih sebenarnya untuk di sini. Jadi secara vertikal sebenarnya ya kalau nge-review dari Dena ini, simpelnya ini bisa banget nih rumah tumbuh untuk secara vertikal. Cuman balik lagi harus kebayang dulu apakah perlu nggak sih nanti suatu saat mau nambah kamar lagi atau enggak. Dan yang kedua adalah area belakang tadi saya sebutin di awal ya. Jadi kayak sebenarnya area belakang ini sangat bisa banget dimanfaatin untuk pengembangan berikutnya. Entah mau jadi apa sebenarnya lumayan ngeset 1,75 area kan sebenarnya bisa untuk nambah-nambah sesuatu di area belakang. Saya sendiri kurang menyarankan kalau area samping itu kan ada koridor kecil ya untuk dipakai. Kenapa? Karena kayaknya itu akan bisa dipakai untuk sirkulasi cahaya juga. Jadi kayak biar nggak terlalu pengap dan udara gitu ya. Saya tetap mempertahankan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang tertarik sama denahnya ini atau sama ya desain yang ini, saran saya si gap bangunan ini yang ada koridor itu, saran saya jangan suatu saat kalaupun kalian mau pengen rumah tumbuh tetap aja dibiarin aja mending, karena pasti nanti berguna juga, bisa naruh jendela di samping atau naruh bukaan-bukaan biar udara masuk dan cahaya masuk sampai ke lantai 1. Jadi menarik sih sebenarnya untuk Dena ini, bisa kalau ngomongin rumah tumbuh ya bisa horizontal juga dengan cara ke belakang, sama bisa vertikal juga. Kurang lebih gitu. Jadi mungkin itu saja obrolan kali ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.